Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Ya. Ini jelas? Gerak melingkar jelas? Jelas. Ya. Perhatikan, saya akan terangkan gerak melingkar. Saya ulang lagi sedikit tentang gerak melingkar. Nanti kita bicara hubungan roda-roda. Gerak melingkar adalah gerak yang melingkar dengan lintasan berupa lingkaran, atau gerak melingkar adalah gerak suatu benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Nah, ini ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan gerak melingkar beraturan, kemudian ini perpindahan linear dan perpindahan sudut. Kalau kita bicara gerak melingkar, pertama yang berpindah itu sudutnya, ya. Sudut sama dengan delta X per R, atau kita bicara saat yang namanya SD atau SMP, kita berbicara di sini 2pi, ya, 2pi kali R itu sama dengan keliling lingkaran. 2pi kali R sama dengan keliling lingkaran. Nah, kelilingnya itu misalkan delta X. Sehingga nanti 2pi theta sama dengan delta X-nya berapa dibagi dengan R. Ya. Kan misalkan X tadi 2pi kali R, gitu ya, 2pi kali R. Dibagi dengan jari-jari tinggal sudutnya tinggal 2pi. 2pi adalah satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, ini kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kita bicara lagi kecepatan linear. Tadi jarak yang ditempuh ini 2pi R ini misalkan adalah kelilingnya. T-nya adalah periode atau waktunya. Sehingga kecepatan sama dengan jarak linear per T, atau bisa dikatakan kalau 2pi R adalah keliling lingkaran dibagi dengan periode, atau 2πf kali R. Karena seperti sama dengan frekuensi. Kemudian omega kecepatan sudut 2pi per T, 2pi adalah sudutnya, katakanlah satu putaran 360, T-nya adalah periode. Atau 2πf, 2pi kali frekuensi. Hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan omega kali R. Omega sudut, ya. V sama dengan omega kecepatan sudut. Kalau ini nanti X tadi, X sama dengan, atau delta X sama dengan sudut kali jari-jari, atau 2pi kali R. Ya, sehingga omega sama dengan V per R, kecepatan linear bagi jarak. Nah, ini percepatan sentripetal, sentripetal sama dengan V kuadrat per R, atau omega kuadrat kali R. Nah, ini kita bicara dulu aplikasi dulu ya. Aplikasi gerak melingkar berkaitan dengan hubungan roda-roda. Yang sepusat, jika roda kecil berputar satu kali, maka roda besar juga berputar satu kali. Baik roda kecil maupun roda besar, sudutnya sama. Sama-sama totalnya 360. Sehingga kalau lingkaran kecil menempuh satu putaran, maka lingkaran besar menempuh satu putaran. Maka dikatakan kecepatan sudut kecil sama dengan kecepatan sudut besar. Sehingga omega 1 sama dengan omega 2. Saya ulang, misalkan yang kecil itu berputar satu kali putaran atau 360, yang besar juga 360. Yang besar, yang kecil membutuhkan waktu 1 sekon, yang besar juga 1 sekon. Maka dikatakan ini adalah kecepatan sudutnya sama. Atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Gitu. V itu kecepatan linear di depan tadi. Nah, ini omega kali R. Ya. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, pada roda yang kecil dan besar, memang kecepatan linearnya berbeda. Karena yang kecil nanti menempuh jarak paling 1 meter, yang besar bisa 2 meter. Gitu. Nah, ini hubungan roda-roda bersinggungan. Kalau yang seperti ini, nanti kecepatan linearnya sama. Artinya besar loh ya, bukan arahnya. Kecepatan linearnya sama. Maksudnya bagaimana? Misalkan yang besar ini berputar satu kali, jaraknya kalau kelilingnya adalah 2 meter, yang kecil ini berputar 2 kali, kelilingnya nanti totalnya juga 2 meter misalkan. Maka kalau yang kecil ini berputar satu kali, misalkan 1 meter, yang besar mungkin berputar baru setengah kali atau setengah rodanya.
Sehingga V1 sama dengan V2. Ini besar. Kecepatan linear itu maksudnya jarak yang ditempuh dalam posisi linear roda 1 sama dengan roda 2. Sehingga omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, ini hubungan roda-roda bergerigi. Nanti omega 1 per omega 2 sama dengan N1 per N2. Ini kaitannya dengan N-nya itu jumlah gerigi. Ya, jumlah gerigi. Ya, nanti mungkin ini geriginya sedikit, nah, tapi kecepatan sudutnya adalah bisa lebih besar. Tapi ini ya, omega 1, omega 2 per omega 1 sama dengan N1 per N2. N-nya itu adalah jumlah gerigi. Hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Ini juga berlaku demikian. V1 sama dengan V2. Kecepatan linear 1 sama dengan kecepatan linear 2. Sebagai contoh adalah ban depan dan ban belakang. Jadi dihubungkan dengan rantai ataupun dihubungkan dengan bodi itu mudahnya adalah sama. Ya, yang kecil yang belakang, roda belakang ini katakanlah atau gear belakang. Kalau yang depan itu menempuh 5 km, Anda naik sepeda, ban depan menempuh 5 km, yang belakang juga menempuh 5 km. Waktu yang dibutuhkan sama-sama 1 jam misalkan. Nggak mungkin ban belakang itu mendahului ban depan atau gear belakang tiba-tiba di depannya gear depan. Kecuali lepas. Ya, kecuali lepas, maka sudah tidak berlaku V1 sama dengan V2. Omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Sehingga saya ulang lagi, untuk yang dihubungkan dengan rantai ataupun dengan bodi sepeda, tidak mungkin roda belakang mendahului roda depan kecuali itu ada insiden. Ya, begitu. Ini penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya adalah untuk untuk mesin jahit ya. Nah, ini dihubungkan dengan tali gitu. Nah, contoh soal. Roda mobil dengan diameter 50 cm berputar dengan kecepatan sudut 10 pi radian per sekon. Percepatan sentripetal roda adalah ini. Omega sama dengan 10 pi radian, D-nya 50 cm, R-nya sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. Sehingga A sentripetal sama dengan omega kuadrat R. Omeganya 10 pi dikuadratkan menjadi nanti 100 pi kuadrat kali 0,25 ketemunya 25 pi kuadrat meter per sekon. Jadi percepatan sentripetal pada roda sebesar 25 pi kuadrat meter per sekon. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Apa pada tidur semua ya? Enggak ada, Pak. Nah, cukup ya? Iya. Masuk ke jam pelajaran berikutnya. Mohon maaf, ini tadi ada trouble pada karena buka banyak aplikasi, akhirnya laptopnya harus terhenti. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.